Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Oke, tema kita adalah penyertaan Tuhan tanpa batas. Mari kita lihat sama-sama di dalam kebenaran Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua dengar. Demikianlah firman Tuhan Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dialah sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan tanpa batas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah perjalanan Israel yang akan menyeberang sungai Yordan. Musa, setelah Tuhan berfirman kepada dia, engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua lah yang akan memimpin bangsa ini masuk. Nah, saudara lihat, Musa memanggil semua orang Israel dan mulai menyampaikan apa yang menjadi pesan yang terakhir buat mereka. Bahwa dia tidak akan memimpin mereka karena Tuhan sudah berfirman kepadanya. Oleh karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan orang Israel. Ketika Israel memberontak, maka saudara lihat, dikatakan di ayat yang pertama, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, supaya sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Musa berkata, aku tidak giat lagi. Tidak giat di sini artinya Musa tidak bergairah lagi, atau tidak bersemangat lagi. Kenapa? Karena dia tidak akan membawa umat Israel lagi. Dan saudara lihat, memang kalau dia tidak diberikan tanggung jawab lagi, tentu pasti dia tidak bergairah, tidak bersemangat. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sudah waktunya untuk berhenti beraktivitas,
berbicara karena mungkin suatu saat kita sudah dipanggil Tuhan, ya pastilah semua segala sesuatu akan berhenti dan berakhir. Makanya Musa bilang, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi Musa menceritakan bagaimana dia tidak akan membawa umat Israel pergi. Supaya semua orang Israel bertanya ketika Yosua memimpin mereka, mereka akan pasti tanya, oh, kenapa Musa tidak memimpin kita? Jadi dia menjelaskannya. Tuhan sudah berfirman, supaya kamu semua tahu, Tuhan sudah berfirman. Bukan karena saya tidak mau memimpin kamu. Saya akan memimpin kamu, tetapi Tuhan telah membatasi karena kesalahan. Dan dia menjelaskan kepada orang Israel yang akan memimpin kamu ke seberang Sungai Yordan sana adalah Yosua. Dan saya sangat percaya semua kita, Tuhan akan menjadikan kita menjadi Yosua akhir zaman untuk memegang tongkat estafet yang memimpin generasi-generasi yang berikut datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ketika saya renungkan firman ini, saya di hati saya bilang begini, mungkin suatu saat sebagai pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan, Bapak Yosi, Mama Sandi, saya dengan istri, Bapak Ai, Kakak Nale, Bapak Manu, dengan Mama Del, terus siapa lagi? Kak Jo, Kak Echa. Mungkin suatu saat kita ini seperti Musa, artinya mungkin kita tidak mengalami seperti yang Musa karena dia berbuat kesalahan. Mungkin suatu saat kita akan, Tuhan berbicara, kamu sudah sampai waktunya, kamu tinggal siap menerima mahkota. Yang lainnya kita akan menguatkan mereka bahwa jangan sampai kamu patah hati, tapi harus bersemangatlah berjuang. Maka kita akan membimbing orang-orang lain seperti Yosua akhir zaman. Nah sekarang kita juga, saya percaya, karena kita semua muda di dalam Tuhan, usia juga belum tua, kita semua adalah Yosua akhir zaman. Dalam hal ini Tuhan mau kita membawa banyak orang yang masih perlu dibimbing untuk datang kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudara dan saya itulah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan sekali. Amin. Oke. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara lihat di sini. Dikatakan Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Saudara percaya Tuhan Allah ada di kiri kanan kita, di depan kita, di belakang kita, yang membawa kita sementara berjuang dalam iman ini? Saudara percaya? Amin. 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 Saya percaya kita semua yang mendengar firman Tuhan ini harus punya beriman yang besar. Kita yakin sekalipun mungkin kita dalam saat ini mengalami berbagai masalah, persoalan, penderitaan, perjuangan, di tema kemarin mengalami penderitaan yang membawa kemuliaan Tuhan. Namanya penderitaan, kita tidak akan pernah namanya terluput dari penderitaan. Pasti kita mengalami, sebab itulah karunia. Maka saudara, mari kita kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan menyeberang di depan kita. Luar biasa. Kita lihat, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Saudara lihat, kalau seorang tentara yang gagah perkasa, dengan senjatanya, dengan ketangkasannya, dengan poster tubuhnya yang kuat, kekar, kalau dia di depan kita dengan senjata yang luar biasa, bahkan dia bisa mengalahkan musuh. Saya percaya, orang yang berjalan di belakang dia, mereka tidak akan takut dan khawatir apapun. Apalagi dengan Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang mengatasi segala masalah persoalan.
Dan saya percaya dia akan menangani segala sesuatu yang kami. Dikatakan di Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Saudara lihat, kalau Tuhan yang ada di depan kita, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apapun yang kau pada saat ini, persoalanmu apapun itu, pergumulan seberat apapun itu, tantangan yang kau hadapi pada saat ini, masalah yang engkau bagi kita, bagi saudara dan saya, itu berat. Percayalah engkau dan saya, Tuhan ada di depanmu. Tuhan ada di samping kiri kanan kita. Tuhan bertanggung jawab. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia sanggup untuk mengerjakan. Jadi mari saudara, kita belajar. Belajar percaya dan yakin sungguh bahwa sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Harus punya hati yang besar dan yakin. Apapun masalah kita pada saat ini, percayalah Dia bersama dengan kita. Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Bahkan dikatakan begini, Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, siapapun pemimpin kita, kalau dia membawa kita untuk mengenal Tuhan, jangan kau ragu. Kalau selama dia masih berjalan dalam kebenaran, selama dia masih menyampaikan firman Tuhan, dia mengajar kita saat ini untuk mendengar firman Tuhan seperti siapa? Hamba-hamba Tuhan, contoh. Bapak Ai, Kakak Nali, Bapak Kak Joshua, sama Kak Eca, Bapak Yosi, Mama Sandi, Bapak Manu, bersama dengan itu, siapapun dia, selama kita masih menyampaikan firman Tuhan, itu artinya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan masih menyertai kita, dan Tuhan mulai menyingkapkan apa yang harus kita sampaikan, harus pemimpin sampaikan, supaya semakin hari kita diperlengkapi, kita dikuatkan, kita diberikan semangat, kita diberikan gairah untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Saudara lihat, jadi Musa menyampaikan, dia buka pikiran mereka. Dia bilang sama orang Israel, kamu lihat sendiri kan, apa yang dilakukan Tuhan terhadapmu. Raja Sihon dan Og. Kekuatan yang sama, pekerjaan yang sama, mujizat yang sama, kuasa yang sama, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kamu dalam apapun yang kamu hadapi. Masalah apapun, Tuhan setelah mengerjakan. Dan waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Dia akan mengerjakannya terus-menerus. Yang penting di sini adalah kita ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Musa menjelaskan kepada orang Israel, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ini artinya adalah, saudara dan saya sudah banyak mengalami penyertaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan yang dari Tuhan, hal-hal yang spektakuler daripada Tuhan di hari-hari yang lalu. Sebab itu jangan kita takut untuk menghadapi tahun 2023 seperti yang kemarin dikatakan oleh hambanya Kajo yang ada. Banyak orang berkata, wah misteri tahun 2023. Tapi bagi saudara dan saya adalah tahun 2023 penuh dengan penyertaan Tuhan tanpa batas. Amin. Haleluya. Amin. Maka firman ini mengajari kita, jangan kita takut kepada apapun. Tuhan sudah menyertai kita dari awal. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah
tinggalkan kita. Yang penting di sini adalah kita menjaga langkah kita. Kita tidak tinggalkan Tuhan, kita tidak menjauh dari Tuhan. Masalah boleh datang, hati kita harus pada kebenaran. Harus ada pada kehendak Tuhan. Mencari kesenangan Tuhan. Mencari kesukaannya Tuhan. Jangan kita lari, saudara. Mari kita lihat lagi. Di ayatnya yang ke-5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Tuhan akan menyerahkan, artinya begini saudara. Kalau masalah persoalan yang kita hadapi ke depan ini, saudara tahu apa artinya? Artinya Tuhan menyerahkan masalah itu kepada kita, artinya Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan, hikmat untuk menyelesaikannya dan menghadapinya dan menyelesaikannya dengan segala baik karena penyertaan Tuhan tanpa batas itu. Jadi mari saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu dan hati saya. Hadapi tahun 2023 bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Bagi mereka ada tanda kebiasaan, tapi bagi kita adalah tanda sukacita, tanda damai sejahtera. Tanda kuasa Tuhan mulai bekerja. Di ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya semua kita mengalami penyertaan Tuhan hari demi hari, masalah apapun yang kita hadapi, selalu campur tangan Tuhan kita alami, selalu kita melihat kuasa Tuhan bekerja dan nyata dalam hidup kita. Di sini katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pertama-tama hati kita harus kuat. Haleluya. Jangan kecut dan tawar hati. Waduh, saudara lihat. Masalah apapun, sekalipun masalah itu kecil, tapi kalau hati kita tidak kuat, masalah itu lebih besar. Sekalipun masalah itu kecil, yang seharusnya bisa kita hadapi, tapi kalau kita sudah menghadapinya dengan hati yang tidak kuat, lemah, kecut, dan tawar hati, kita tidak akan mampu menghadapinya. Masalah yang kecil itu seperti masalah yang besar. Maka kita harus menghadapi, kita harus mempersiapkan hati kita. Hati kita harus kuat. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena ada begitu banyak orang yang akan kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita harus lebih kuat. Supaya kita membawa mereka yang lemah kepada Tuhan. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Wah, dibutuhkan keberanian untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita takut membawa orang-orang yang lemah? Nggak bisa. Makanya perlu kita menjadi orang yang kuat. Saudara dan saya kuat, bukan karena kita masuk ibadah di gereja saja, tapi perlu setiap hari punya banyak waktu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, melakukannya, punya mesbah doa setiap waktu. Kita menjadi orang yang kuat. Kalau kita hanya hadir di gereja hari Minggu, lalu pulang cuma sibuk dengan kerja dan tidak punya banyak waktu dengan Tuhan, niscaya kita menjadi orang yang lemah dan tidak punya kekuatan. Saudara dan saya menjadi orang yang kuat adalah punya banyak waktu mesbah doa dengan Tuhan. Harus banyak merenungkan firman Tuhan dan harus melakukan firman Tuhan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi orang yang kuat. Jadi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Saudara lihat, seorang itu biar gagah perkasa, tapi kalau kakinya sudah gemetar, lawannya biar kecil. Bagaimana kalau gemetar dia menghadapi lawan? Biar kecil, dia akan roboh. Kekuatan tidak ada. Orang yang gemetar artinya dia punya kaki tidak akan goyah, tidak akan kuat. Makanya kita menghadapi segala sesuatu harus mengandalkan Tuhan. Apapun itu masalahnya, Tuhanlah yang akan mampu untuk melakukannya. Maka mari saudara, undang Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Engkau punya banyak waktu. Mari saudara saya kita bangun mesbah doa tiap waktu dengan Tuhan. Kita banyak merenungkan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Allah berkata, Roma 1 ayat 16 dan 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan firman itu juga yang memimpin. Bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Jadi mari saudara, merenungkan firman itu paling sangat penting. Janganlah saudara dan saya melupakan firman, tetapi Alkitab berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkannya siang dan malam. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Supaya engkau dan saya beruntung, berhasil dan beruntung. Wah, ini luar biasa. Saudara, mari, kekuatan kita ini letaknya adalah kita banyak merenungkan firman Tuhan. Kita banyak duduk di kaki Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Lalu kita lihat lagi. Dia yang akan berjalan menyertai engkau. Iya, saudara lihat. Tuhan berjalan. Kita tidak akan sendirian. Di mana-mana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ini luar biasa. Dia berjalan bersama dengan kita. Dan saudara tahu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia bukan Tuhan yang menjadi penonton. Tapi Tuhan akan berkata begini. Engkau hanya menontonnya, tetapi aku akan bertindak. Aku akan berperang menggantikan engkau. Saudara mau Tuhan berperang menggantikan saudara dan saya? Dan kita hanya menonton? Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara. Kalau kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu. Dia berkata begini. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 14. Coba kita lihat bersama-sama. Keluaran 14 ayat 14. Saya akan baca Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan mana yang seperti Tuhan kita? Allah mana yang seperti Allah kita? Dia sudah melayakan kita orang yang berdosa. Dia sudah menjadikan kita anaknya. Dia bukan hanya diam sebagai Bapa. Dia bilang, nak diam, tenang. Engkau nonton dan Bapa akan bertindak. Itulah Allahmu dan Allahku. Bapamu dan Bapakku. Dia bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang pengecut. Tapi dia Allah yang bertanggung jawab. Untuk membawa kita dan menyertai kita sampai kepada kemenangan. Maka mari saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau dan saya punya Allah yang hebat dan luar biasa. Bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Sudah berjalan bersama dengan kita. Tidak membiarkan kita. Dan tidak meninggalkan kita. Asalkan saja kita berjalan dalam ketetapan-ketetapannya. Berjalan dalam firman-firmannya. Berjalan dalam kebenarannya. Menyenangkan dia. Memuliakan dia. Mengagungkan dia. Menyentuh hatinya lewat perbuatan-perbuatan kita yang benar. Maka dia akan menyatakan bahwa dia itu setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Mari saudara. Mari. Saya percaya di tahun 2023. Saya melihat kita semua akan disertai Tuhan. Dengan hal-hal yang spektakuler dan luar biasa. Engkau dan saya akan terheran-heran dengan karya Tuhan. Engkau dan saya akan terheran-heran. Tuhan Allah kita akan berperang menggantikan kita. Dia akan bertindak begitu rupa. Dan kita hanya menjadi penonton. Dan cuma kita berkata, terpujilah Tuhan yang kita sembah. Di ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dibilang berulang-ulang, Musa bilang berulang-ulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini artinya hati kita penting. Kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjadi orang yang kuat, menjaga hati kita. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Percaya ke engkau dan saya,
bahwa kita akan membawa banyak orang untuk mengalami kemenangan dalam Tuhan? Percaya ke engkau dan saya bahwa kita akan membawa orang yang lemah yang akan dikuatkan oleh Tuhan? Percaya ke engkau dan saya bahwa keluarga kita yang lemah, keluarga kita yang jauh dari Tuhan akan membawa mereka untuk mengenal Tuhan? Mari yakini itu. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yakini itu, kuatkan itu di hati kita. Saudara, siapa lagi? Bukankah saudara dan saya sudah ditetapkan menjadi Yesua akhir zaman yang akan membawa generasi berikut untuk mengenal Tuhan, untuk menduduki apa yang telah Tuhan janjikan. Saudara lihat, kalau cuma di dunia ini Tuhan berjanji untuk Yosua dan Musa bahwa pimpin orang-orang ini, orang Israel masuk ke tanah Kanaan, yang mereka hanya tinggal dan sebentar sampai masa tua mereka meninggal. Ini Tuhan janjikan kepada kita suatu kerajaan yang tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Itu Tuhan janjikan. Mari kita bawa orang-orang yang masih di luar sana, yang terikat, terpenjara, terbelenggu oleh dosa. Mari saudara, kita kuat, kita harus teguh, baru kita bisa bawa orang lain memasuki tanah perjanjian, tanah yang kekal, tanah surgawi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat. Kita bukan pengecut. Kita bukan menjadi orang yang tawar hati. Tapi orang yang selalu berkemenangan dalam apapun yang kita hadapi. Lalu yang berikut kita lihat. Bersama-sama dengan orang-orang bangsa itu ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara tahu, Tuhan mau supaya kita membawa mereka untuk memiliki janji, mengalami janji Tuhan dan hidup dalam janji-janji itu. Haleluya. Perlu semangat. Haleluya. Perlu semangat. Haleluya. Kita lihat di ayat yang ke-8 yang terakhir. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ini luar biasa. Tuhan sendiri akan berjalan di depan saudara dan saya. Saudara tahu apa yang membuat Tuhan berjalan di depan kita? Perbuatan saudara dan saya, perbuatan yang benar, yang akan membuat hati Tuhan bersukacita untuk datang menemani saudara dan saya. Kalau saudara dan saya punya perbuatan yang benar, hidup mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak, menuruti firman-Nya, duduk di kaki Tuhan, selalu berbicara dengan Tuhan. Saudara tahu, justru itu Tuhan bilang begini, nah, aku mau ada di dekatmu. Nah, aku tidak mau engkau sendiri. Aku suka dengan engkau. Saudara, mari kita menyukakan hati Tuhan. Maka Tuhan selalu ada di dekat kita. Haleluya. Sebab Tuhan Dialah yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Saudara percaya Tuhan akan menyertai kita di tahun 2023 dengan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yakin dan percaya? Bilang sama dirimu, saya percaya Tuhan menyertai saya dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang tidak saya pikirkan, justru itu Tuhan kerjakan buat saya di tahun 2023. Haleluya. Bahkan dikatakan begini, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan. Artinya saudara tahu 24 jam matanya selalu mengawasi hidup kita. Mengawasi langkah-langkah kita. Bila kita mulai terperosok, Dia akan membawa kita kembali. Yang penting hati kita, hidup kita, pikiran kita, mata kita tertuju kepada Dia. Haleluya. Lalu dikatakan apa? Dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Di tahun 2023, pastikan saudara dan saya, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Oleh karena kita menjaga langkah kita menjaga hati kita, perkataan kita, hidup kita, jalan-jalan kita harus benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, janganlah takut, diulang sekali lagi, janganlah takut. Haleluya. Jangan kau takut kepada tahun 2023. Karena tahun 2023
Tuhan yang menjadikan semua itu. Hari demi hari Tuhan yang jadikan. Kalau Tuhan saudara dan Tuhan saya jadikan, mengapa kita harus takut? Kita menjalaninya karena Tuhan ada di hari-hari. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari kemenangan, hari penyertaan Tuhan. Dan jangan patah hati. Wow, luar biasa. Jangan patah hati. Untuk apa patah hati? Ingat, hati kita harus menjadi kuat. Hati kita harus menjadi kuat. Jangan kita menghadapi masalah, kita menjadi tawar hati karena disitulah kecil kekuatan kita. Haleluya. Amsal 24 ayat 10. Coba kita lihat. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oh, jangan patah hati, jangan kecut dan tawar hati. Kita harus kuat. Hati kita harus menjadi hati yang kuat. Supaya hati kita kuat, kita perlu isi dengan firman. Kita perlu isi dengan penyembahan. Kita perlu isi dengan hati yang benar memuliakan Tuhan. Haleluya. Maka disitulah kita akan menjadi orang yang kuat. Menghadapi tahun 2023, bahkan mulai dari sekarang. Menghadapinya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang penuh dengan semangat. Kita akan menghadapi segala sesuatu. Tuhan campur tangan. Dan kita diberikan kemenangan dari hari ke hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ini